Oke, terima kasih udah diperkenalkan sedikit ya, supaya ada gambaran aja. Kita mulai bentar aja nih, biar Huda juga. Sebenarnya yang sibuk tuh Huda ya, teman-teman. Jadi dia itu emang luar biasa sih, temen gue yang benar-benar keren banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa memberikan kita kesempatan gitu ya. Kita masih bisa kumpul-kumpul walaupun mungkin di tengah pandemi, masih ada Zoom, masih ada Google Meet, yang mana mungkin kalau pada zaman-zaman dahulu, bayangin aja ya, belum ada teknologi, ketika ada pandemi gitu ya, mereka cuma digabut doang di kosan, atau mungkin di kamarnya masing-masing, literally nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Ya, yang mana sekarang kita punya lebih banyak nikmat kayak gitu ya, tapi sering banget masih belum kita syukuri. Jadi ya kita mulai dengan bersyukur dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta juga nggak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin walaupun sudah nggak ada gitu ya, tapi ajaran-ajarannya dan teladan-teladannya masih bertahan sampai sekarang ini. Oke, sebelum istilahnya lebih jauh, ketika aku dulu pertama kali mendengar istilah sahabat Tumblr, aku tuh sebenarnya kayak kagum aja kayak gitu. Wih, karena pribadi aku tuh nggak pernah masuk ke dalam lingkungan atau suasana Tumblr, literally nggak pernah. Karena emang nggak ngerti aja, dulu kan zamannya Blogspot ya, dan dari Blogspot habis kan ke Tumblr, dan aku kayak terjebak di Blogspot kayak gitu. Dan Blogspotku juga bukan buat nulis, tapi buat download game, buat download tips and tricks apa kayak gitu. Jadi emang bukan buat nulis. Jadi emang kemarin pas ngelihat Huda Story kayak gitu, wih keren juga ya. Karena selama ini kayak belum pernah lihat kan ada kayak semacam komunitas Tumblr gitu. Dan ternyata, ini Tumblr web ya, bukan Tumblr botol. Dan ternyata alhamdulillah Huda bisa, Huda kan salah satu foundernya, bisa membuat itu sama teman-teman semua di sini. Nah teman-teman, kita akan sedikit bahas Talika Huda ya. Siapa aja sih? Talika, Huda, dan mungkin teman-teman di sini semua. Keren lah, bisa ada inovasi-inovasi kayak gini. Nah teman-teman, aku pribadi tuh punya 3 hal yang mungkin sangat jadi concern untuk hal-hal yang baru dibentuk. Untuk proyekan-proyekan yang istilahnya lagi semangat-semangatnya buat bergerak. Karena baik banget nih ya, ada orang-orang pengen garap project gitu ya, atau pengen bikin sebuah gerakan, organisasi, komunitas, ide, atau inovasi, yang mana mereka itu tiba-tiba tuh semangat di awal, cuman mendadak di tengah-tengah, ketika sudah mencapai 1-2 milestone-nya, 1-2 pijakannya untuk ke depan, dia itu kayak berhenti. Jadi kita akan sedikit bahas nih, apa yang menyebabkan itu dan bagaimana cara mengintervensinya. Bahasanya kaku banget. Bagaimana cara menghilangkan hambatan itu. Yang pertama tentang niat kita, teman-teman. Jadi ada sedikit konsep yang pengen tak kenalin, berpengaruh atau berkah. Berpengaruh itu mungkin kalau kita bisa definisikan adalah bagaimana kita bisa mencapai masyarakat dengan manfaat yang kita berikan. Kayak mungkin kalau sahabat Tumblr yang aku tahu ya, sampai sekarang udah ngadain seminar online ya kalau nggak salah gitu ya, sempat aku ngelihat posternya, berarti kan sudah memberikan sedikit manfaat, minimal ada manfaat gitu kepada masyarakat kayak gitu. Tapi yang pengen tak tekanin adalah ini teman-teman. Likes, tepuk tangan, popularitas itu mungkin merupakan indikator pengaruh atau bahkan salah satu tanda untuk bisa menjadikan diri kita bermanfaat. Tapi itu sama sekali tidak memastikan keberkahan itu akan merapat. Jadi maksudnya adalah niat kita ketika kita bikin sesuatu harus lurus dulu. Bukan buat dapat pengaruh orang banyak bakal suka sama kita, bukan dapat likes yang berjuta-juta, bukan dapat tepuk tangan orang-orang gitu ya, bukan dapat popularitas. Tapi literally untuk mencari keberkahan dari Tuhan. Mas Huda dulu pernah nulis sesuatu yang luar biasa di Line, beliau bilang, kalau misalnya aku nulis itu buat like, mungkin aku udah lama berhenti menulis. Karena aku ingat banget dulu nulis, tiap hari nulis di timeline tuh ada yang mungkin nggak di-like, ada yang like-nya banyak, cuman beliau tuh nulis walaupun ada yang nggak nge-like tulisannya kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita berbicara tentang sebuah hal yang baru kita buat, yang mana dalam kasus ini adalah sahabat Tumblr teman-teman semua, kalian harus lurusin dulu niatnya. Kita harus lurusin dulu niatnya bareng-bareng, kalau misalnya nanti walaupun di tengah-tengah yang ngelihat dikit, atau mungkin ada yang nggak suka kayak gitu ya, atau mungkin kita nggak populer, nggak, itu sama sekali bukan indikator kalian berkah atau enggak. Karena saya sering bilang gini ke orang-orang yang ngelakuin suatu kebaikan ya, bisa jadi kebaikan seseorang, misalnya kebaikan gue ya, kebaikan aku ya, itu banyak orang yang ngelihat, atau banyak orang yang dalam tanda kutip tepuk tangan, atau orang ini jadi populer, atau misal gue dilihat orang-orang populer kayak gitu. Tapi bisa jadi nggak ada orang, nggak ada sama sekali, nggak ada satupun orang yang mendapatkan kebaikan dari situ. Jadi dia cuma terkenal doang, cuma banyak like-nya doang, tapi nggak ada orang yang berubah karena aku. Nggak ada orang yang mengubah hidupnya karena aku, walaupun yang lihat banyak. Tapi bisa jadi ada orang lain misalnya, misal Mas Huda pernah nulis satu tulisan yang nggak ada like-nya sama sekali, yang nggak ada share-nya sama sekali, yang baca mungkin cuma 1-2 orang, tapi 2 orang tadi itu mengubah hidupnya karena tulisan tersebut. Itu yang namanya keberkahan. Jadi bisa jadi
Kalau misalnya target kita di awal adalah mencari like sebanyak-banyaknya, mencari popularitas gitu ya, atau mencari tepuk tangan dari orang-orang, mungkin kita bakal mendapatkannya. Tapi belum tentu kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Jadi dilurusin dulu. Jangan sampai kita terlalu bangga dengan yang kita dapat dengan popularitas kita nanti, dan jangan sampai juga kita terlalu down dengan ketidakpopularitasan kita nanti. Jadi niatnya itu jangan terbias di awal, karena banyak banget ya orang-orang yang mana mereka menganggap kalau cara mereka diapresiasi adalah dengan cara dilihat orang lain, adalah dengan cara mendapatkan tanggapan dari orang lain kayak gitu. Percayalah teman-teman, yang namanya kebaikan itu pasti bakal bertemu dengan jodohnya. Dan jodoh dari kebaikan adalah orang yang bakal menerima kebaikan tersebut. Jadi ya, kalian sudah punya inisiasi yang hebat, punya project yang beda gitu ya, sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang mungkin pertama kali ada kayak gitu ya. Banggalah dengan itu, jadikanlah itu sebagai core value kalian. Yang ingin kalian capai adalah jati diri kalian gitu, bukan pengaruh dari luar. Jadi niatnya dilurusin dulu. Karena saya pernah bikin sebuah komunitas, ini pas saya semester 1 ya, saya bikin komunitas yang mana niatnya ini ya, itu bukan buat hal baik, tapi untuk mengalahkan sesuatu yang lain kayak gitu, untuk menghancurkan sesuatu yang lain. Dan ketika niat tersebut tercapai, sesuatu yang lain itu udah hancur, kita jadi malas gitu. Kita jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain. Karena apa? Karena niatnya sudah tercapai. Karena tujuannya sudah tercapai. Dan jangan sampai tujuan teman-teman adalah mendapatkan like yang banyak. Karena kalau sudah tercapai, oke, udah selesai, kita sudah berhasil. Kita jadi males, kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, kita merasa sudah berhasil, sudah puas, padahal mungkin masih banyak keberkahan yang bisa dijemput. Jadi itu yang pertama, niatnya dilurusin lagi. Setiap kali niatnya merasa bergeser gitu ya, pengen dilihat sama orang lain, pengen dikenal orang, atau pengen di-like sama orang, atau pengen jadi terkenal kayak gitu, diperangin. Cara melawan sebuah niat yang salah itu bukan dengan menghindari amalannya, tapi dengan memperangi niatnya. Misal kita pengen beramal, tapi kita takut riya. Bukan berarti kita berhenti beramal, tapi kita beramal, tapi kita lawan niat kita. Enggak, bukan buat riya, bukan buat riya, bukan buat riya. Kita nulis, niatnya masih supaya dilihat sama DE kayak gitu. Mikir, bukan buat DE, bukan buat tapi buat berbagi kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan diperangi niatnya, karena saya pribadi percaya, kalau yang namanya niat, aku pribadi percaya yang namanya niat itu lifelong proses kayak gitu. Proses belajar seumur hidup. Jadi ya bukan 1-2 hari langsung bisa lurus, enggak. Susah banget meluruskan niat. Aku pribadi juga sadar akan hal itu. Yang pertama, mungkin bisa sedikit di hikmahi ya, teman-teman. Terus yang kedua, ini penting nih. Ini menurut aku pribadi adalah kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh gerakan gitu ya, atau komunitas atau organisasi yang baru lahir kayak gitu. Mereka tuh pengen berdampak atau pengen bertahan. Kenapa nggak keduanya kayak gitu ya? Ya, semua orang pasti bakal bilang pengen keduanya. Klise sih ya. Kamu milih A atau B, kenapa nggak dua-duanya kayak gitu? Cuman di sini adalah prioritas yang harus kita pilih setelah kita mendirikan sebuah gerakan. Harus ada yang dipilih dulu. Maksudnya berdampak itu apa? Berdampak itu adalah ketika kita mementingkan output yang bisa kita berikan kepada sekitar. Jadi misal, sahabat Tumbler mementingkan berdampak, berarti bakal bikin seminar-seminar keluar. Orang-orang luar bakal tahu manfaat kita. Itu berdampak. Kalau bertahan adalah kalian lebih mementingkan lingkaran dalam. Kalian mementingkan orang-orang yang menjadi anggota sahabat Tumbler tersebut, bukan orang-orang yang bakal mendapatkan manfaat dari sahabat Tumbler tersebut. Bedanya ke situ. Kalian mau fokusnya itu keluar dulu atau ke dalam dulu. Karena teman-teman, ketika kita sering banget nih, terkadang ya, sering banget, nggak terkadang ini salah, coret ya, sering banget dalam mengejar target dan mimpi kita yang luar biasa, kita lupa memanusiakan manusia. Kita pengen ngadain project A, ngundang pembicara A. Tapi kalian lupa, yang ngundang pembicara itu siapa? Ya teman-teman kalian. Kalian nyuruh orang-orang bikin rundown harus bagus. Yang bikin rundown itu siapa? Teman-teman kalian. Kalian nanti mungkin pengen bikin program apa, mungkin di Sahabat Tumbler nulis 30 hari gitu ya, 30 hari men-Tumbler kayak gitu. Yang ngurus itu siapa? Teman-teman kalian. Jadi jangan lupa, ketika kita punya target besar, kalian harus ingat juga kalau kalian punya orang-orang yang memproses itu. Punya orang-orang yang istilahnya bergerak untuk pencapaian mimpi tadi. Jangan sampai kita lupa kalau orang-orang yang menggerakkan Sahabat Tumbler juga merupakan manusia. Manusiakanlah mereka. Dengan cara apa? Mungkin kalau ini aku belajar baik banget dari Huda. Aku pernah satu kepanitiaan sama Huda, dan beliau benar-benar memperkenalkan sesuatu yang luar biasa banget bagi aku. Itu tentang konsep internalisasi atau konsep kekeluargaan kayak gitu.
di mana beliau benar-benar merangkul orang-orang di dalam kepanitiaan tersebut sehingga sangat dekat dengan Mas Huda, yang mana bonusnya juga jadi dekat sama aku karena mungkin aku dekat sama Huda kayak gitu. Yang mana itu mungkin bisa sedikit dijadikan penekanan kayak gitu. Jangan sampai lupa untuk bisa istilahnya mengkaryakan mereka-mereka ini. Menurut saya pribadi ya, menurut aku pribadi ada 2 cara untuk bikin sebuah gerakan baru. Yang pertama nih ya, kalian nyari orang-orang hebat, nyari orang-orang yang berkapasitas, nyari orang-orang yang sudah hebat di bidangnya. Beberapa hari lalu, bukan minggu deh, aku ikut sebuah wawancara di sebuah organisasi ASEAN gitu ya. Jadi ada orang Thailand, ada orang Vietnam kayak gitu, ada orang Singapura, ber-12 lagi Zoom meeting kayak gitu, nggak ada yang Skype meeting. Kita lagi bahas tentang bagaimana caranya membuat ASEAN bisa lebih maju ke depannya. Jadi topiknya tuh bukan topik kontroversial. Bagaimana cara bisa membuat ASEAN lebih maju ke depannya. Semua orang setuju kan hal itu gitu kan. Tapi ya perdebatan yang terjadi itu kayak gini. Misal ada orang dari Vietnam usul waktu itu. Gimana kalau misalnya kita bikin semacam platform untuk menyalurkan kegelisahan dari tiap negara. Ada orang dia bilang, enggak, aku nggak sepakat. Kalau kayak gitu, itu bakal menghabiskan waktu yang harusnya bisa untuk infrastruktur pembangunan, malah harus ke situ. Jadi mereka itu saling berdebat, padahal idenya sama-sama bagus. Ini cara yang pertama. Kita ngumpulin orang hebat, orang-orang yang mungkin sudah berkapasitas, terus kita suruh kerja. Ini ada plus minusnya. Plusnya adalah mereka udah ngerti harus ngapain, mereka nggak perlu dibonding, nggak perlu diinternalisasi gitu. Tapi susahnya adalah kadang-kadang ide mereka sangat bertabrakan kayak gitu. Sama mungkin nyarinya susah. Itu cara yang pertama. Tapi nanti kalau mereka udah paham, udah tahu tugasnya, bakal jalan. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah kalian mulai dari nol. Kalian cari orang-orang yang mau, cuman mau doang, bukan bisa. Mau untuk berproses, mau untuk berubah, mau untuk mulai nggarap project, mau untuk join sahabat Tumblr, lalu dimulai dari nol. Nah, kalau yang kayak gini nggak bisa kalian langsung anggap mereka langsung ngerti harus ngapain. Nggak bisa kalian anggap mereka langsung bisa ngegas A, B, C, D. Nggak bisa. Harus dibantu. Harus disamakan dulu tujuannya. Mungkin yang sama cuma latar belakang. Sama-sama dari Tumblr. Sama-sama dari sebuah tempat, kalau kata mbaknya tadi, belakang layar kayak gitu ya. Tapi tujuannya masih beda. Kenyamanannya masih beda. Apa yang dipikirkan masih berbeda. Itu yang harus disamain dulu. Maka tugas teman-teman mungkin kalau emang percaya bisa membuat teman-teman sahabat Tumblr itu bisa berproses semua kayak gitu ya. Mulailah dibentuk sedikit-sedikit cara untuk bisa masuk ke dalam pikiran mereka, untuk merasuki pikiran mereka untuk menyamakan tujuan. Caranya gimana? Kalau teknisnya sih mungkin sangat-sangat bervariasi kayak gitu ya. Bisa dengan sebuah kalimat yang kalian ulang terus-menerus kayak gitu, atau bisa dengan acara yang mungkin visinya sama terus-menerus. Kayak saya tuh bikin sebuah gerakan kemarin tentang corona. Itu kemarin saya ngetes, sebulan lalu saya ngechat ke seluruh anggotanya, saya tanya, kalau menurut kamu tema kasih corona itu gerakan apa kayak gitu. Itu hampir sekitar 15/20 itu jawabannya sama. Untuk menghilangkan hal-hal negatif selama corona. Kayak gitu dong. Jadi mungkin yang harus kalian lakukan adalah membuat mereka itu punya satu frame yang sama tentang sahabat Tumblr. Sahabat Tumblr itu apa sih? Jawabannya semuanya sama. Kayak ketika dulu Rasulullah pernah menanyai, istilahnya kayak pasukannya itu kenapa harus berjuang kayak gitu. Dan semua jawabannya sama. Itu yang harus kita lakukan dulu, supaya mereka itu punya sebuah tempat yang sama. Kenapa harus punya tempat yang sama? Karena ketika manusia itu sudah merasa satu tempat atau punya kesamaan dengan orang lain, dia bakal lebih tenang, bakal lebih nyaman. Energinya nggak habis untuk melindungi dirinya, tapi habis untuk berkarya. Karena nih ya, banyak banget orang-orang dalam sebuah organisasi, gerakan, komunitas, itu menghabiskan energinya untuk bertahan dari julitan anggota-anggota lainnya. Kayak di BEM misal. Kenapa kamu nggak berpendapat? Takut. Takut kenapa? Takut nggak disetujui sama mbaknya. Takut dijulitin sama dia. Alhasil, karena kayak gitu, mereka menghabiskan energinya bukan untuk berkarya, tapi untuk takut, untuk melindungi diri. Tapi kalau misalnya kita sudah nyaman dengan teman-teman di sekitar kita, oh ini Mas Huda, oh ini ada Mbak Talika, oh ini ada Mbak Rosda. Aku aman, aku ngomong apapun dilindungi sama mereka. Alhasil mereka jadi nggak mikir hal-hal negatif tentang dijulitin, diomongin di belakang. Enggak, mereka cuma berpikir untuk, oke, aku punya ide A, punya ide B, punya ide C. Dan tugas teman-teman adalah itu, membuat lingkaran dalamnya, orang-orang yang masih dari 000 itu, bisa nyaman dan berinovasi, berkontribusi bersama di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan mungkin teknis-teknis yang mungkin bisa nanti kalian bahas sendiri. Ngadain tiap minggu kenalan bareng lah, atau kalian chatin setiap sebulan sekali lah, atau orang-orang suruh bikin project sendiri lah. Ada banyak sekali cara untuk membuat mereka nyaman di
sahabat Tumblr gitu. Tinggal kalian mau prioritasin yang mana dulu, dengan cara yang mana dulu. Intinya adalah jangan melupakan kalau organisasi-organisasi, komunitas-komunitas, gerakan-gerakan hebat itu bukan hebat karena nama gerakannya, tapi hebat karena orang-orang yang ada di dalamnya, oleh orang-orang yang teman-teman kumpulkan semua. Itu yang kedua adalah tentang berdampak atau bertahan kayak gitu ya. Berdampak boleh, tapi jangan lupa kita butuh bertahan. Jangan lupa kita butuh internal yang kuat juga untuk meneruskan ini selama-lamanya gitu. Dan aku pribadi mungkin nganggep kalau sahabat Tumblr bukan hal yang bakal selesai cepat gitu ya. Bukan kayak misal nih ada kepanitiaan ospek gitu, itu kan bakal selesai kayak gitu. Ya nggak perlu bertahan banget kayak gitu kan. Kalau misal kayak istilahnya kalau kayak sahabat Tumblr tuh kan ya selamanya gitu ya. Jadi ya mungkin bertahan adalah aspek yang cocok kayak gitu. Contoh lainnya tuh, kalau tadi yang saya bilang cara pertama tuh kayak Jokowi gitu ya. Dia ngambil menteri-menteri yang berkapasitas, Jokowi nggak perlu internalisasi gitu. Nggak perlu nginep di Tawangmangu, nggak perlu nginep di Puncak buat ngobrol bareng, nggak perlu Jokowi. Karena apa? Itu udah orang-orang berkompeten, katanya kayak gitu ya. Jadi tinggal kerja aja. Tapi kalau misal kayak kita ngambil dari follower Instagram kita, atau ngambil dari Tumblr, itu kan orang-orang yang mungkin masih sangat-sangat berbeda ya. Jadi mungkin butuh ada treatment untuk membuat mereka bertahan. Dan yang terakhir, yang mungkin pengen tak sampaikan, yang mungkin merupakan request dari Huda juga, adalah tentang istiqomah ya teman-teman. Jadi ada sebuah konsep yang mungkin teman-teman udah sangat-sangat sering denger ya, yang mana kalau Tuhan itu lebih menyukai hal-hal yang sedikit gitu ya, hal-hal yang kecil tapi terus-menerus dibanding hal-hal besar, tapi sekali doang kayak gitu ya, tapi cuman beberapa kali kayak gitu. Jadi terkadang tuh ya, ketika suatu gerakan, komunitas, organisasi, apapun itu awal-awal tuh biasanya mereka tuh semangat banget. Mereka tuh benar-benar punya idenya banyak banget. Sehingga cenderung ingin menyelesaikan semuanya di awal gitu. Ingin mengegas semuanya di awal. Pokoknya besok ini, lusa ini, 3 hari lagi ini. Ya mungkin itu akan menjadi sesuatu yang bagus gitu untuk momentum awal. Tapi jangan lupa, kalau tenaga gitu ya, atau kejenuhan, atau kebosanan adalah suatu hal yang harus kita pikirkan juga. Karena satu hal yang bisa menghilangkan kejenuhan adalah inovasi. Dan inovasi itu kalau misalnya semuanya digas di awal, kita bakal kehilangan cara-cara untuk membuat orang nggak jenuh di pertengahan atau bakal di akhirnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sekarang merasa ini baru awal kayak gitu ya, jangan sampai semua tenaganya, semua programnya, semua istilahnya hal-hal besar itu digas di awal kayak gitu. Buatlah semacam range-rangean atau jarak gitu ya. Kapan kiranya kita bisa ngelakuin hal A, hal B, hal C, sampai hal D, kayak gitu. Jadi jangan langsung semuanya digas. Dan yang pengen saya sampaikan yang paling utama adalah ini, mungkin bahasa Jawa ya, saya pribadi juga nggak ngerti, cuman katanya bagus gitu, tentang cinta ya. Jadi cinta itu dimulai dengan terbiasa gitu ya, bukan dengan 1-2 hal besar kayak gitu. Jadi yang bikin dulu mungkin aku suka sama mantanku, bukan ketika mantanku beliin aku coklat pas hari Valentine kayak gitu. Bukan itu. Tapi yang bikin aku suka sama mantanku adalah ketika dia setiap hari nanyain aku apa kabarku, udah ngerjain PR atau belum, mau nyalin PR-ku atau enggak, kayak gitu. Itu yang bikin aku sayang sama mantanku. Jadi maksudnya adalah yang bikin seseorang itu sayang, seseorang itu peduli, seseorang itu cinta, seseorang itu bisa tumbuh, itu bukan 1-2 hal besar yang dia lakukan, tapi akumulasi dari jutaan, bahkan miliaran hal-hal kecil yang dilakukan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kalian punya hal besar di sahabat Tumblr, pengen bikin seminar A, seminar B, seminar C, itu nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, di antara targetmu yang melangit tinggi, selipkanlah target-target kecil yang membumi. Selipkanlah hal-hal kecil yang mungkin bisa membuat kalian enjoy dan nggak perlu ngeluarin tenaga untuk ngelakuin hal-hal kecil tadi. Karena ya pada akhirnya, hal-hal kecil itu yang bakal membuat orang jadi terbiasa. Dan terbiasa itu yang bakal berubah menjadi karakter kita. Dan mungkin ini bisa diaplikasikan ke seluruh aspek dalam sahabat Tumblr. Dalam bikin project. Walaupun ada project-project besar, tetap ada project kecil tiap mingguan. Misal tiap minggu ada tulisan Tumblr of the Week, kayak gitu. Atau misal tiap minggu ada harus ngepost 1 tentang tema ini, kayak gitu. Intinya hal kecil kayak gitu yang bisa dibahas di grup, bisa rame-rame di grup, bisa ngobrol di grup. Atau juga bisa diaplikasikan ke internalisasi, ke bondingnya. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah misal kalian bondingnya tuh nggak usah ngelakuin acara-acara besar kayak ngundang orang, terus kita bahas tentang motivasi. Itu boleh, tapi selipkanlah juga, misal tiap minggu 1 orang kenalan dulu kayak gitu. Atau misal tiap minggu
kalian dari teman-teman PHT ya nyebutnya ya, atau mungkin teman-teman bersepuluh ini bisa ngechat mereka buat nanya kabar, dibagi. Ada 200 orang, 200 orang, 20 orang kayak gitu. Intinya bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kayak gitu. Karena ya pada akhirnya ketika ada orang hebat di sebuah buku, oh ini ada bukunya, habis baca juga. Di buku ini buku orang yang menjadi penasihatnya Barack Obama dulu. Beliau bilang, apa ya terjemahannya ya? Ingatnya Inggris ya? Beliau bilang kayak gini, intinya adalah ketika kamu melihat orang hebat, dan kamu melihat orang-orang sukses, jangan pernah tanya pelatihan apa yang dia ikuti, jangan pernah tanya dia lulusan mana, jangan pernah tanya dia pernah ngapain aja, pencapaian-pencapaiannya, jangan pernah tanya itu. Tapi cukup tanya, coba deh 24 jam dalam sehari, itu kamu lakukan untuk apa aja. Coba tanya, apa hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Coba tanya kebiasaan-kebiasaan dia setiap harinya. Jadi mungkin itu bisa jadi sebuah hal yang diaplikasikan untuk kehidupan kita juga, atau mungkin untuk sahabat Tumbler, di mana kita jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Teman saya pernah bilang, namanya Mbak Lina, yang namanya hal kecil, yang namanya sesuatu yang kecil, kalau dilakukan dengan cinta yang besar, maka sesuatu itu akan mekar. Dan akan menjadi sesuatu yang sangat berdampak besar bagi sekitar. Jadi kayak, ya, hal kecil dikasih micin, yaitu cinta yang besar, bakal jadi enak kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Yang ketiga adalah tentang keistiqomahan ya. Jadi tadi yang pertama, kita harus paham dulu niatnya. Niatnya lebih kita mencari keberkahan. Jangan pernah kita terbias oleh yang namanya niat-niat popularitas dan lain-lain. Walaupun itu bisa jadi indikator evaluasi. Jangan salah loh ya. Aku bilang itu bukan jadi tujuan, tapi bukan berarti nggak bisa jadi indikator evaluasi. Misal like-nya dikit. Oh, mungkin kontennya kurang kayak gini, itu nggak apa-apa. Evaluasi. Tapi jangan sampai itu dijadikan hal yang membuat kita bahagia atau sedih kayak gitu. Indikatornya bukan itu. Yang kedua adalah jangan pernah lupa untuk memanusiakan manusia ya. Karena kalian bisa mungkin berdampak, tapi dampak tersebut lama atau sebentarnya ditentukan oleh ketahanan internal kalian. Ketahanan teman-teman sahabat Tumber itu sendiri. Dan yang terakhir, jangan pernah paksakan diri kalian untuk melakukan 1-2 hal besar, tapi mulailah dari hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya mungkin kayak gitu, sedikit sharing dari saya, sedikit sharing dari aku. Sebenarnya kalau sama teman sendiri tuh pengen pakai aku gitu, cuman gara-gara terbiasa pakai saya, jadinya ya agak bentrok sedikit. Ya mungkin kayak gitu. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah datangnya dari setan gitu ya, bukan dari aku. Ya salah sedikit dari aku lah. Terima kasih sudah diberikan kesempatan buat mengenal teman-teman yang keren di sini. Semoga bisa sukses terus, bisa ngegas terus, bisa jadi ya komunitas gerakan yang menginspirasi banyak orang. Mungkin kayak gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya Allah banget ya. Keren. Ada gue mau kamsahamnida. Iya, baik. Ya. Tidak perlu ada sesi tanya jawab kan ya, mau nanya apa kenalan coba? Atau ada yang mau ngajak ngobrol Naren mungkin? Yang ngefans sama Naren siapa tadi? Rosda. Aku unmute nanti. Tanya. Tadi kesepakatan sama Naren nggak nanya sih. Oh ya. Iya ya. Apa kok? Kapan aja lo? Oh iya. Tunggu. Ini Huda ngumpulin bersepuluhnya gimana, Hud? Jadi dulu pertama itu aku post itu, terus banyak yang ya jangan wacana, mau bikin tuh ya dibikinin bener gitu. Oke. Pertama yang tak mintain tolong tuh kan Talika tak mintain tolong. Mbak kamu bikin aja, aku soalnya nggak mau bikin grup, nanti enggak aku jadi PJ-nya. Ya udah akhirnya saya itu buat, terus saya sama Kais minta tolong Kais juga buat nge-share. Terus ya ternyata dalam waktu itu ya 2 apa 3 langsung 3 hari. Langsung penuh ya? Langsung ramai grupnya. Berapa orang sekarang? Sekarang masih 257 ya? Pokoknya 250-an lah, grup WA-nya sampai penuh. Bahkan sampai ada orang yang bikin tandingan juga di grup-grup lainnya itu. Terus aku merasa juga.
Iya. Ternyata itu cuma iseng doang, cuma buat ngisi-ngisi kayak gitu. Cuma ternyata pas itu juga akhirnya kita nge-share form juga kan, nge-share form apa Google Form kayak gitu, terus minta pendapat kayak gitu. Terus dari pendapat itu banyak ide-ide yang keren banget itu. Nah, di antara mereka terus kita ambil nih beberapa orang yang idenya paling banyak kayaknya, dan mereka tuh mau jadi pengurus. Ya udah jadilah ada 12 orang. 12 orang termasuk di sini, yang pada di sini ada Mas Musfik, itu bapak dengan 3 anak. Masya Allah. Oh, berarti di sini aku udah ya. Ada Filia, ada Mida, ada Rosda juga, dan ada sih yang tadi Mbak Ana live soalnya, sinyalnya jelek kayak gitu. Ya, kayak gitu sih. Mantap lah, berkah-berkah. Keren emang Huda. Dari dulu nggak pernah berhenti bikin inovasi. Itu sih ya, Rosda. Jadi kalau nggak tak kick Udah, kalau kemarin misalnya mau didiskusiin, monggo. Kalau nggak ya udah. Apa? itu Rosda jadi open mic nggak? Kalau nggak tak kick kemarin loh. Enggak. Oke, ini sih mau tanya satu hal. Aku jadi bingung mau ngomong gimana. Gini sih Mas, mungkin kalau untuk saat ini komunitas-komunitas itu udah merebak di mana-mana ya, mau dari kepenulisan, mau dari bencana alam atau apapun itu udah banyak banget. Nah, cuman tadi yang di underline keistiqomahan. Nah, kira-kira kalau misalkan kita udah coba buat internalisasi, udah coba pendekatan, tapi tuh responnya mereka masih kayak, oh ya udah, kayaknya ini nggak penting deh, nggak jadi ikut. Kayak gitu, gimana kira-kira buat bisa merangkul mereka kembali agar tetap on track pada tujuan pertama tadi. Mantap. Oke. Bagus ya pertanyaannya tentang sebenarnya ada sebuah ini ya, ada sebuah shift atau perpindahan yang terjadi. Jadi zaman-zaman dahulu tuh orang-orang tuh pengennya tuh masuknya ke BEM, ke organisasi kayak gitu. Tapi ketika kemarin ada perubahan zaman gitu ya, generasi sudah berubah. Sekarang tuh orang-orang nggak suka sama hal yang terikat. Mereka lebih pengen buat masuk ke dalam hal-hal yang sukarela kayak gitu. Makanya kalian melihat sekarang itu mungkin komunitas di mana-mana ada muncul. Padahal pas zaman saya dulu masuk ke KWNS kayak gitu ya, itu kayak literally nggak ada gitu komunitas. Cuman 1-2 mungkin. Sekarang mungkin udah ratusan itu ada komunitas di Solo kayak gitu ya. Yang mana itu merupakan perubahan dari mindset kita ya. Yang dulu supaya terikat karena mungkin masih pakai mental-mental penjajahan gitu ya, mental dikuasai. Sekarang udah nggak, udah mental bebas. Pengen lakuin sesuatu yang sesuai dengan ya apa yang kita inginkan kayak gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaannya terus kan udah banyak banget tuh gimana caranya bisa membuat tempat ini tuh istiqomah kayak gitu ya. Gimana caranya bisa bikin kita ngerasa kalau misalnya ya mereka merasa kalau ya ini sesuatu yang bisa diperjuangkan kayak gitu. Teman-teman di sini ada sebuah hukum bisnis ya. Saya sering banget pakai ini buat istilahnya upgrading gitu-gitu karena ini penting banget. Jadi teman-teman, menurut sebuah hukum bisnis tuh ya, di paling kiri ada 2,5% orang, cara ada merah-merah gimana sih? Merah-merah. More? Annotate. Oh, annotate ya, oke. Maaf ya, aku biasanya pakai Teams atau ginian. Microsoft Teams. Oke. Ini ya, paling kiri itu ada yang namanya inovator. Atau orang-orang yang mungkin punya ide. Atau mungkin sederhananya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, ya kalian. Bersepuluh ini adalah orang-orang yang bakal punya ide. Bakal punya gagasan, punya sebuah kemauan untuk bikin orang-orang yang lain, yang semuanya ini, yang early, late, sampai lagard ini, untuk bisa ngikutin kalian kayak gitu. Itu keinginan kalian. Masalahnya adalah, orang yang di tengah ini, yang mayoritas ini, orang-orang yang banyak banget ini, mungkin sekitar 70% dari penghuni grup Sahabat Tumblr, itu nggak akan pernah mau gerak sebelum 13,5% orang ini gerak dulu. Ini yang namanya rekayasa sosial, teman-teman. Ketika kita pengen gerakin seseorang, atau pengen bikin seseorang itu bertahan, kita harus bikin ada orang yang bertahan duluan. Maksudnya paham ya? Jadi jangan sampai kita tuh merasa kalau kalian bersepuluh bisa melakukan itu sendiri. Nggak bisa. Ini bisnis yang ngomong. Empiris yang ngomong. Jadi ketika kita tuh ingin membuat orang lain atau mayoritas orang tuh percaya sama kita, ingin ngikutin kita, kita harus punya backingan orang sekitar segini orang dulu. Terus cara dapetin ini gimana? Dengan cara tadi, bonding kalian, internalisasi kalian, atau project-project kalian, coba kalian usulkan untuk fokuskan ke orang-orang tertentu.
Jadi kalian bisa ngelihat kan dari sekali, mungkin beberapa orang bisa ngelihat ya, terutama perempuan gitu. Nggak ngerti kenapa saya bilang perempuan, tapi perempuan itu kan lebih merasa gitu ya. Dari 200 orang, perempuan sekali tengok, seret gitu, dia bisa ngelihat, oh orang ini orangnya keren gitu, orang ini orangnya bakal bisa ngegas, orang ini orangnya tanggung jawab kayak gitu. Nah, kalian bisa fokuskan ke orang-orang yang itu. Untuk apa? Supaya ketika kalian muncul di grup kayak gitu, biasanya mungkin yang muncul cuman Huda, terus siapa lagi? Talika pasti sering muncul kan rame-rame terus pasti. Dan teman-teman semua di sini kayak gitu, jangan sampai mereka anggap, oh yang muncul Mas Huda lagi. Mas Huda kan yang nemuin, wajar kayak gitu. Yang muncul Talika, oh Talika kan ininya Mas Huda kayak gitu. Jadi yang muncul juga wajar. Tapi kalau yang muncul adalah orang-orang yang emang menurut mereka itu bukan orang-orang yang di atas, bukan orang-orang inovator gitu, tapi yang muncul adalah orang-orang ini, yang lain bakal, oh dia muncul, oh dia mau ngegas ini, oh dia pengen menggarap project itu, oh dia bertahan, oh dia istiqomah. Alhasil mereka ini 70% bakal langsung ikut ke sini, teman-teman. Ini teori bisnis. Itulah kenapa Apple, kenapa yang namanya iPhone itu bisa ngegas sampai hampir seluruh penduduk dunia kecuali Indonesia gitu ya. Kecuali Indonesia sama India, karena emang mereka itu bisa bikin orang-orang yang istilahnya suka sama Apple itu membuat produk Apple itu disebarkan kepada orang-orang lain kayak gitu. Nggak cuma mereka-mereka doang, nggak cuma Steve Jobs doang yang ngomong. Tapi mereka yang punya kesamaan tujuan, yang punya kesamaan visi, mereka membantu Steve Jobs tadi untuk bisa menyebarkan yang mereka inginkan kepada seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ditanya gimana cara istiqomah, yang paling penting adalah bikin tim tanknya dulu. Bikin sebuah orang-orang, bikin kumpulan orang yang mereka orang-orang ini sudah kalian istilahnya berikan semacam warisan dulu sebelum ke orang-orang yang lain. Jadi ketika muncul di grup, udah ada orang-orang yang siap buat nge-backing, udah ada orang-orang yang siap bantu meramaikan. Dan yang meramaikan bukan kalian-kalian doang. Sering banget terjadi kesalahan-kesalahan kayak gini. Misal di BEM, kita pengen ngumumin tentang upgrading BEM kayak gitu. Yang disuruh muncul siapa? PHT-nya. Ayo PHT, kita ramai-ramai kumpul di grup BEM kayak gitu. Ramai-ramai di grup BEM isinya PHT semua. Nggak ada staffnya sama sekali. Staffnya kok nggak muncul? Ya nggak muncul. Yang muncul PHT semua, masa dia mau muncul kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau yang muncul adalah staffnya, tapi secara nggak sadar, staff itu sudah kita masukin warisan dari dulu. Nanti kalau kita lagi rame-rame di grup, ikutan rame ya. Yang lain bakal, oh, staff yang ini ikutan muncul. Ayo kita ikutan muncul juga. Oh, aku ada temennya. Itu yang mungkin kita butuhkan dalam melakukan hal-hal sederhana di komunitas atau organisasi. Kalau misal kalian pengen semuanya berpartisipasi gitu ya, pengen semuanya ngegas, pengen semuanya bertahan, ya kalian harus istilahnya pakai cara ini kalau misalnya kata bisnis kayak gitu. Terus, kalau misalnya ada orang yang nggak bisa bertahan sama sekali, kayak gimana? Lihat, tadi saya cuma muterin 2 ini doang. 70% ini doang. Tapi paling kanan ada ini nih, yang namanya laggards. Ini adalah orang-orang yang mau kalian kasih mobil, mau kalian bilang, ayo semangat, kamu bisa. Mau kalian kasih silver queen dengan sticky notes, dengan quotes-quotes cantik kayak gitu, mereka nggak akan pernah mau berubah. Ada orang-orang kayak gitu, pasti ada. Jadi ya, kalau kalian sudah menemukan yang kayak gitu, ya udah fokusnya nggak usah ke yang ini. Fokusnya ke yang 70% ini aja. Toh pada akhirnya mereka cuma 18% gitu. Paling cuman, ya kalau kalian ber-250, paling ya mungkin sekitar 30-40 orang doang yang kayak gitu. Sisanya bisa kalian gerakin. Bahkan nanti mereka bisa digantikan dengan orang-orang baru gitu. Kan kalau kata Mas Huda, setiap zaman ada orangnya gitu. Setiap orang punya zamannya. Jadi mungkin bisa digantikan dengan orang-orang baru. Jadi ya, kalau kalian sudah mencoba untuk melakukan internalisasi, sudah mencoba untuk melakukan bonding dengan metode kayak gini, tapi masih ada orang-orang yang nggak mau, ya mungkin emang jalan mereka nggak di sini. Berarti emang tempat mereka bukan di sini kayak gitu. Jangan sampai kita memaksakan seseorang untuk stay, padahal mereka mungkin nggak pengen atau mereka mungkin tidak mau untuk berada di sini kayak gitu. Jadi ya mungkin sederhananya kayak gitu kalau misalnya tips dari aku, Mbak. Karena aku pribadi udah sering banget ngelakuin ini kayak gitu. Kalau bikin sesuatu, pasti ya aku menyembunyikan. Atau mungkin kayak Huda juga bisa nih. Aku nggak ngerti sih. Teman-teman sahabat Tumbil ngerti atau nggak ada PHT kayak gitu. Tapi kalau nggak ngerti, itu menurutku bagus. Karena apa? Karena jadi mereka nggak ngerti. Ini yang muncul atasan atau enggak kayak gitu. Kecuali kalau muncul bawa jarkoman tentang data atau tentang usul ya, itu kan langsung ketahuan, oh ini mbaknya yang ngurus kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang muncul itu doang, ya berarti yang lain kan masih dianggap orang-orang biasa gitu ya. Dianggap orang-orang bawah. Jadi mungkin bisa sedikit merekayasa sosial kayak gitu. Karena balik ke yang tadi, orang itu terkadang hanya ingin merasa ada yang menemani doang. Kalau dia sendiri di antara orang-orang yang di atas, dia nggak akan mau keluar. Ini, saya buktikan teori ini, dibuktikan menurut saya oleh seorang ibu-ibu yang pernah saya ketemu di
bis pas lagi mau ke Jogja. Saya lagi di bis berduaan sama ibu-ibu di sebelah kanan saya. Awalnya saya cuma buka pembicaraan, Bu, mau kemana kayak gitu. Beliau bilang, turun di Klaten, Mas, kayak gitu. Awalnya cuma pembicaraan kayak gitu, terus lama-lama ibunya cerita tentang suaminya, dia curiga tentang suaminya selingkuh sama orang lain, dia cerita tentang pas SMA dia punya 4 mantan, terus dia putusin semua, dia sampai cerita kalau anak-anaknya itu sampai sekarang masih punya diare kronis kayak gitu. Jadi yang awalnya cuma nanya, Ibu mau kemana? Ibu-ibunya langsung ngeluarin semua cerita tentang kehidupannya ke aku. Karena apa? Saya ngambil kesimpulan karena kita punya sebuah kesamaan. Sama-sama berada di sebuah bis dan sama-sama dalam perjalanan kayak gitu. Itu yang mungkin nggak punya hubungan sama sekali, di perjalanan aja berani untuk ngomong satu sama lain. Bisa aja saya cantumkan ibu itu, saya sebarin aibnya, saya kasih tahu suaminya kayak gitu kan. Tapi ibu tersebut nggak mikir kayak gitu. Karena apa? Karena beliau nggak takut buat dijudge. Beliau nggak takut buat diomongin macam-macam sama saya. Karena ya baru kenal gitu. Karena kita punya kesamaan dan kita baru kenal. Tapi kalau misalnya kita bisa masukin budaya itu ke organisasi, ke sebuah komunitas, itu kan jadi sesuatu yang enak. Orang-orang bisa saling menceritakan apa yang dia rasakan tanpa ada sebuah ketakutan untuk dijudge atau dijulitin atau nggak diterima nasihatnya kayak gitu. Karena kan terkadang ada orang-orang punya ide gila, ide bagus, tapi karena nggak masuk akal mungkin menurut yang lain, ide tersebut di shutdown, ide tersebut dimatikan, ide tersebut jangan kayak gitu, yang lain dulu kayak gitu. Ya itu seni aja sih. Makin lama kita hidup, kita bakal makin bertemu sama orang-orang dengan kepribadian yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi mungkin kita bakal learning by doing aja kalau tentang hal itu. Ya mungkin kayak gitu Mbak, sedikit tips dari saya. Ya harapannya bisa kuat-kuat sih. Karena menurut saya internalisasi itu atau membuat orang lain istiqomah itu berat ya. Lebih sulit daripada membuat diri sendiri istiqomah. Lebih sulit lagi membuat diri sendiri istiqomah untuk mengistiqomahkan orang lain kayak gitu. Jadi ya adalah sebuah pengorbanan yang mana ya ketika sudah mencoba untuk memulai itu, walaupun nanti gagal pada akhirnya ya tetap menjadi sebuah pengalaman berharga buat mbaknya. Karena mungkin bisa diaplikasikan nanti mungkin ke keluarganya, atau mungkin ke masyarakat, atau mungkin nanti kalau jadi pemimpin ya ke anggota-anggotanya. Ya mungkin kayak gitu, Barakallah.